Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah, sahabat-sahabat semua dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Sifatu Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha, yang dituliskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Insyaallah untuk hari ini ya ikhwah, yang akan kita bahas adalah sampai di halaman 105 sebagaimana yang Anda tampilkan di layar monitor. Sebelum kita mulai membaca kitabnya ya ikhwah, kita ingatkan bahwa nanti insyaallah di akhir pertemuan, di akhir jamnya akan ada satu atau mungkin dua pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian silahkan di antara antum, baik antum ataupun anti, untuk menjawabnya secara langsung. Dan nanti akan ada hadiah yang berupa kitab ini yang berupa terjemahannya insyaallah dikirimkan ke alamat antum yang benar jawabannya. Allah barik fikum insyaallah. Allah wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil fiddaraini amin. Qal wa qama lailatan bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Dalam perangkap ini ya ikhwah, ada suatu hadis yang di dalamnya menyatakan bahwa qama lailatan bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Nabi Muhammad, beliau salat malam dengan membaca satu ayat yuraddiduha hatta asbaha, yang beliau baca terus-terusan. Selesai pembacaan ayat ini, kemudian beliau membaca ayat yang sama, diulang terus-terusan sampai kapan? Sampai hatta asbaha, sampai pagi hari. Artinya sebelum matahari ataupun sebelum terbit fajar, untuk salat fajar atau salat subuh. Wahia, ayat apa itu? Wahia in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, in tu'adzibuhum, kalau engkau menyiksa mereka, maksudnya adalah mereka ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau menyiksa mereka, engkau mengazab mereka, ya Allah, fa innahum ibaduk, maka sebenarnya mereka adalah para hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha aziz lagi maha bijaksana. Kita perhatikan di sini ya ikhwah, biha yarka. Ayat ini, in tu'adzibhum fa inna ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Satu ayat ini biha yarka'um, beliau baca di saat beliau ruku'. Biasanya kan ruku' tidak diperbolehkan membaca suatu ayat Al-Qur'an. Wa biha yasjud, dan dengan ayat ini beliau sujud. Artinya di dalam sujudnya beliau membaca ayat ini juga. Nanti insyaallah diterangkan. Wa biha yad'u, dan dengan ayat ini juga Nabi Muhammad beliau berdoa. Falamma asbaha, saat sudah masuk waktu pagi hari, qala lahu Abu Dzar, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mazilta taqra'u hadhil ayata hatta asbahta. Ya Rasulullah, antum terus membaca ayat ini hatta asbahta, sampai pagi hari. Tarka'u biha, antum membaca ayat ini dalam ruku' antum, wa tasjudu biha, dan juga membaca ayat ini dalam sujud antum, wa tad'u biha, dan juga engkau baca di dalam doa-doa antum. Wa qad 'allamaka Allahul Qur'ana kullaha, ataupun kullahu, dan engkau telah diajarkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala secara semuanya ataupun seluruhnya. Ya ikhwah sekalian, ada suatu hadis ya ikhwah, hadisnya hadis yang lain, hadisnya hadis yang sahih. Tentang masalah apa? Tentang masalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang masalah membaca
ayat Al-Quran di saat lagi ruku' ataupun di saat lagi sujud. Hadisnya hadis sahih dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hadis sahih ya ikhwah. Beliau mengatakan, "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Qur'an wa ana raqi'un aw sajidun." Nabi Muhammad beliau, kata sahabat Ali, beliau melarang kami untuk membaca Al-Quran di saat ana rukuk dan juga di saat ana sujud. Artinya membaca Al-Quran itu diperbolehkan aslinya, sebagaimana yang Rasulullah beliau larangkan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Begitupun ada suatu riwayat yang lain ya ikhwah, yang diriwayatkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, juga hadisnya hadis yang sahih. Kata beliau di sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an. Ingatlah bahwa aku, kata Nabi Muhammad, dilarang untuk membaca Al-Qur'an raki'an aw sajidan, dalam keadaan rukuk, aw sajidan, dalam keadaan sujud. Fa'amar ruku'u fa'azimu fi rabb. Adapun rukuk, maka kalian agungkanlah Tuhan kalian di dalamnya, artinya membaca bacaan tasbih di dalamnya. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun di dalam sujud, maka kalian bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hukum yang selama ini kita ketahui ya ikhwah, ataupun yang sangat masyhur, bahwa di saat kita lagi rukuk ataupun di saat lagi sujud, membaca Al-Quran di dalamnya tidak diperbolehkan. Ini kok ada suatu hadis yang disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi Muhammad beliau membaca satu ayat ini yang terus beliau ulang-ulang di saat beliau rukuk dan juga di saat beliau sujud. Ini bagaimana? Ada perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah ya ikhwas sekalian. Kita dapatkan di antara rekaman suara beliau. Beliau mengatakan tentang masalah hal ini, bahwa likulli qa'id. Beliau menyebutkan kaidah usuliyah. Kata beliau bahwa ulama-ulama fikih, ulama-ulama usul fikih, ulama-ulama kaidah usuliyah, mereka mengatakan bahwa likulli qa'idatin syawal, bahwa setiap kaidah itu ada hal yang dikecualikan, al-mustasnayat, ada hal yang dikecualikan. Termasuk dalam, afwan ini enggak kelihatan sebentar ya, afwan. Masyaallah. Alhamdulillah udah. Maaf. Termasuk dalam hal ini ya ikhwah, bahwa pada umumnya, kaidah umumnya membaca ayat Al-Quran, kaidahnya adalah dilarang di dalam sujud ataupun dalam rukuk. Tetapi ada pengecualiannya, di mana ini yang dipraktikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Syekh Albani, ini adalah khusus hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya mendapatkan referensi itu untuk menggabungkan antara kedua hadis yang seakan-akan bertentangan ataupun kontradiksi. Yang pertama tadi itu hadis yang kita bacakan adalah larangan membaca Al-Quran di saat lagi ruku ataupun di saat lagi sujud. Ternyata di hadis yang lainnya Nabi Muhammad beliau membacanya. Ini kapan membacanya? Kata beliau, ini adalah setelah membaca doa-doa yang ada dalam zikir ataupun di dalam sujud. Kemudian kita lanjutkan ya akhwah. Wa qad 'allamakallahu al-Qur'ana kullahu. Sampai perkataan dari sahabat Abu Dzar yang menanyakan tentang apa yang dipraktikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca satu ayat yang beliau ulang-ulang dalam sujud ataupun dalam ruku'. Beliau sahabat Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan waqad 'allamakallahu al-Qur'ana kullahu. Ini adalah merupakan bentuk keheranan beliau. Nabi Muhammad beliau yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an secara sempurna, Al-Qur'an secara seluruhnya. Tetapi yang beliau baca cuma satu ayat ini, sehingga beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, waqad 'allamakallahu al-Qur'ana kullahu. Ya Rasulullah,
Al-Quran telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada antum. Kok cuma satu ayat aja yang kau baca? Lau fa'ala hadza ba'duna lawajadna alaihi. Kalau seandainya sebagian di antara kami melaksanakannya, lawajadna alaihi, niscaya kami memahaminya karena Al-Quran tidak diturunkan kepada kami. Mungkin sebagian di antara kami belum menghafal secara keseluruhannya. Sehingga kalau seandainya cuma membaca satu ayat, dua ayat adalah hal yang wajar. Tapi antum Al-Quran seluruhnya diturunkan kepada antum, kenapa kok cuma satu ayat aja ya Rasulullah? Ini adalah pertanyaan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Nabi Muhammad beliau mengatakan, inni sa'altu Rabbi azza wa jalla syafa'ata li ummati. Sesungguhnya diriku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku asyafa'atal li ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku, fa'aqaniha. Kemudian dia mengabulkannya. Di sana Muhammad beliau minta syafaat dalam artian bahwa beliau nanti bisa mensyafaati umatnya di hari kiamat. Permintaan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yana ila insyaallah. Jadi umat Rasulullah, termasuk kita semua insyaallah min ya rabbal alamin, termasuk umat-umatnya yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman la yusyriku billahi syai'a, yaitu untuk umat beliau, untuk orang-orang yang tidak memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Tidak memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Untuk umat-umat semacam ini insyaallah mereka nailah insyaallah, artinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu rajulun, kemudian Nabi Muhammad kemudian ada suatu riwayat hadis yang lain ya ikhwah. Wa qala lahu rajulun ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innali jaron, sesungguhnya ana punya tetangga, yaqumul lail, yang dia beribadah malam, wala yaqra'u illa qul huwallahu ahad, tidak baca apa-apa kecuali bacaan qul huwallahu ahad. Ayat itu aja yang beliau baca. Tangga anak-anak ini, kata laki-laki ini yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Ini qul huwallahu ahad jelas dibaca setelah Al-Fatihah. Yuraddiduha, dia ulang-ulang, la yazidu 'alaiha, tidak ada penambahan. Enggak menambahin apa-apa, cuma qul huwallahu ahad ataupun surah Al-Ikhlas. Ka'annahu yuqalliluha, seakan-akan laki-laki ini yang bertanya kepada Rasulullah menganggap sedikit. Kok cuma qul huwallahu ahad yang dia baca. Kemudian faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, innaha la ta'dilu sulutsal Qur'an, sesungguhnya surat Al-Ikhlas ataupun qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Itu menyamai sepertiga Al-Quran. Ya ikhwah, bermula dari ayat ini, mungkin sebagian di antara kita bertanya-tanya ini, dari segi apa? Dari segi kalau bacaan Al-Ikhlas itu bisa menyamai sepertiga Al-Quran. Kalau sepertiga Al-Quran berarti menyamai 10 juz. Atau 10 juz. Karena Al-Quran ada 30 juz. Kalau bacaan qul huwallahu ahad sekali baca itu menyamai sepertiga Al-Quran, berarti sama dengan 10 juz. Kalau memang begitu, kenapa kita mesti kok melaksanakan penghataman Al-Quran, berusaha menghatamkan Al-Quran di saat Ramadan, capek-capek, tinggal cukup baca qul huwallahu ahad sebanyak tiga kali. Berarti sama dengan Al-Quran membaca secara sempurna, Al-Quran secara penuh. Ini kata para ulama ya ikhwah, anggapan semacam ini itu adalah muncul di saat seorang tidak bisa ataupun belum bisa membedakan antara istilah al-jaza
sama istilah al-ijza. Antara al-jaza sama istilah al-ijza. Di saat dikatakan bahwa suratul Ikhlas atau surat Qul Huwallahu Ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an, ini adalah menyamai dari segi pahala, berarti adalah dari segi jazanya ataupun dari segi thawabuha, thawabul qiraah. Tetapi ya ikhwah, tetapi ini tidak bisa mencukupi ataupun tidak yujzi'u, tidak ijza, mencukupi dari tidak mewakili untuk 10 juz 10 sepertiga bacaan Al-Qur'an. Artinya bagaimana? Artinya bahwa kalau seandainya kita lagi sholat maghrib misalnya, taqabbalallah, semoga Allah menerima sholat maghrib tadi kita itu. Kita membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat kita. Al-Fatihah tidak kita baca, cuma kita baca suratul Ikhlas. Al-Fatihah, tentunya dia itu berada di dalam ruang lingkup sepertiga juz yang pertama. Sepertiga ataupun 10 juz yang pertama. Berarti kalau anggapannya adalah sebagaimana perkiraan tadi itu sebelumnya, maka dia tidak akan membaca Al-Fatihah karena sudah merasa bahwa anak sudah membaca suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas pahalanya itu sudah menyamai dengan sepertiga Al-Qur'an. Kenapa mesti harus baca Al-Fatihah? Ini adalah anggapan yang salah. Anggapan yang salah. Yang menyamai di sini ini adalah dari segi al-jaza, dari segi pahala. Tetapi ijza untuk mencukupi mewakili bacaan Al-Fatihah dalam sholat itu tidak mencukupi. Ini disampaikan oleh para ulama. Sebagaimana begini misalnya ya ikhwah sekalian. Di saat kita sholat di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, yang mana satu kali sholatan itu sebagaimana mendapatkan pahala 100.000 sholat di luar 3 masjid tersebut. Di luar Masjidil Haram. Dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan, misalnya anak sudah sholat sekali di Masjidil Haram, sholat Isya. Tidak ada seorang ulama pun yang kemudian mengatakan ente nggak perlu untuk sholat lagi selama berpuluh-puluh tahun untuk sholat Isya. Karena telah tercovery dengan sholat Isya yang ente laksanakan di Masjidil Haram. Tidak ada seorang ulama pun yang memiliki pendapat yang semacam itu. Jadi antara al-jaza, jaza itu artinya adalah pahala yang dia dapatkan di saat membaca suratul Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Qur'an, tetapi tidak bisa diartikan bahwa suratul Ikhlas ini bisa mewakili untuk dari segi pembacaannya ataupun dari segi yang dipakai dalam sholat ataupun yang lainnya. Allahu a'lam, itu yang disampaikan oleh sebagian ulama kita ya ikhwah rahimahumullah jami'an. Ataupun juga disebutkan sebagian tadi itu adalah disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Kemudian ya ikhwah, berikutnya beliau mengatakan Sholatul Witri. Kemudian bab yang beliau bahas setelahnya adalah Sholatul Witri. Adalah sholat witir. Sholat witir jelas kita mengetahui semuanya ya ikhwah, yaitu sholat ganjil yang kita laksanakan di saat malam hari sebagai penutup sholat malam. Sebelum kita membaca ini ya ikhwah, waktunya kapan? Waktunya berarti adalah sehabis sholat Isya sampai terbit fajar shadiq. Sampai terbit fajar shadiq. Berarti waktunya cukup lama. Diperbolehkan untuk melaksanakan sholat witir. Baiknya kapan pelaksanaannya? Di sini ada beberapa sumber hadis Rasulullah SAW. Al-afdal yang afdalnya adalah ta'khiru ila akhir lail. Ta'khiruha ila akhir lail. Mengakhirkannya sampai akhir malam. Berarti akhir malam di sini adalah sebelum masuknya waktu sholat subuh.
Maka akhir-akhir tersebut itulah sebelum masuk waktu sholat subuh, itulah waktu yang paling afdal melaksanakan sholat witir. Tetapi dengan satu catatan bahwa kita itu yakin bisa bangun malam untuk melaksanakan sholat witir. Kalau seandainya tidak yakin bisa bangun malam, ngorok sampai pagi, maka bagaimana udah? Sholat witir dilaksanakan sebelum kita tidur. Sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah SAW terhadap sebagian di antara sahabat termasuk sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awsani khalili bi an utira qabla an anam. Khalilku atau kasihku yaitu Rasulullah SAW, beliau memberikan suatu pesan kepada ana agar ana berwitir sebelum ana tidur. Kalau seandainya bisa yakin untuk bangun malam, maka sholat witirnya adalah dijadikan sebagai penutup sholat malam. Ada suatu hadis yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, Nabi Muhammad beliau mengatakan, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Barang siapa yang takut dia tidak bisa bangun malam ataupun bangun di akhir malam, maka hendaklah dia itu witir di awal malam. Di awal malam, tentunya habis sholat Isya. Wa man tami'a yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili mashhudah. Perhatikan, dan barang siapa yang bisa bangun malam ataupun bangun di akhir malam, maka hendaklah dia melaksanakan sholat witir di akhir malamnya. Karena melaksanakan sholat witir ataupun sholat di akhir malam itu adalah masyhudah, disaksikan para malaikat. Sehingga di sini para ulama mengatakan bahwa afdalnya sholat witir itu dilaksanakan di akhir malam daripada sebelum sebelum ataupun awal waktunya. Tentunya dari ini adalah bagi orang-orang yang bisa bangun malam. Kemudian ada poin yang lain ya ikhwah, sebelum kita bacakan kitabnya. Poin yang mungkin sangat penting di sini, yang sering menjadi suatu masalah ataupun sering dipertanyakan oleh sebagian teman, sebagian jamaah tentang masalah apa? Tentang masalah misalnya kita telah sholat tarawih bersama imam di masjid. Dan kemudian kita juga sholat witir bersama imam di sana. Pertanyaan yang sering muncul, apakah setelah kita pulang, kemudian saat malam hari, kita tidur, kemudian kita bangun, apakah diperbolehkan lagi untuk sholat malam? Untuk sholat malam diperbolehkan. Ada beberapa hadis sahih ya ikhwah sekalian. Ada beberapa hadis yang sahih. Tentang masalah apa? Tentang masalah seorang sahabat. Ini seorang sahabat yang bernama Qais ibn Talq. Qala zara Talq bin Ali fi yaumin min Ramadan. Ini hadisnya, hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan, hasanahu al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, dan juga di sini hadisnya termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tadi ada seorang tabi'in rahimahullah, beliau menziarahi ayahnya, berarti adalah seorang sahabat pada waktu Ramadan. Fa amsa indana wa aftara. Kemudian saat malam hari, kemudian dia telah berbuka puasa juga. Tsumma qama bina tilkal lailah. Kemudian dia ibadah malam, salat tarawih dan juga salat witir di sana. Tsumma hadara ilal masjid. Kemudian setelah salat witir tarawih, dia baru kemudian datang ke masjid yang biasanya digunakan untuk salat. Fa shalla bi ashabihi. Kemudian setelah sampai masjid, dia sholat bersama teman-temannya lagi, menjadi imam di sana. Hatta iza baqiyal witr. Sampai tinggal surat witirnya saja. Faqaddama rajulan. Kemudian dia mengajukan seorang laki-laki, artinya menyuruh seorang laki-laki, seorang jamaahnya untuk menjadi imam di sana. Dia tidak menjadi imam. Faqala. Kemudian dia bilang, "Autir bi ashabik." Ente sholat witir bersama teman-teman ente. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Nabi Muhammad beliau bersabda, la witrani fil lailah, tidak ada dua witir di dalam satu malam. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Di sini ya ikhwas sekalian, kata para ulama,
bahwa dalam hadis ini ada suatu isyarat bahwa diperbolehkan melaksanakan suatu ibadah malam setelah kita itu sholat witir bersama imam di masjid. Tetapi dengan satu catatan, berhubung di awal tadi itu telah melaksanakan sholat witir bersama imam, maka di akhirnya tidak perlu sholat witir lagi. Tidak perlu sholat witir lagi, karena kata Rasulullah SAW, la witrani fil lailah. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Kemudian kita baca kitabnya ya ikhwah sekalian. Beliau mengatakan di sini, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atil ula sabbihisma rabbikal a'la. Di dalam sholat witirnya Nabi Muhammad di rakaat pertama beliau membaca sabbihisma rabbikal a'la. Dalam rakaat yang kedua beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun. Beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun. Salisa, di rakaat yang ketiga, berarti ini adalah rakaat ganjil-ganjilnya, beliau membaca qul huwallahu ahad. Wa kana yudhifu ilaihi ahyana, dan kadang-kadang beliau menambahkan qul a'udzu birabbil falaq, dan kadang-kadang juga menambahkan qul a'udzu birabbin binnas. Ini yang dijadikan dasar oleh sebagian kaum muslimin yang di saat rakaat yang ketiga dalam sholat witir, di samping mereka membaca qul huwallahu ahad, membaca al-falaq, sama membaca an-nas. Sama membaca an-nas. Wa marratan, dan kadang-kadang qara'a fi raq'atil witri bi mi'ati ayatin minan nisa, dan kadang-kadang Muhammad SAW beliau membaca dalam rakaat sholat witir membaca 100 ayat dari surat An-Nisa. 100 ayat, cukup panjang di sini. Wa amma rak'atani ba'dal witri, perhatikan di sini wa amma rak'atani ba'dal witri fa kana yaqra'u fihima idza zulzilatil ardu zilzalaha wa qul ya ayyuhal kafirun. Kita perhatikan di paragraf yang terakhir di sini ya ikhwah. Di paragraf yang terakhir di sini ada suatu masalah berupa apa? Tentang adanya sholat 2 rakaat yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang sahih. Bahkan dalam Sahih Muslim pun ada. Bahkan dalam Sahih Muslim pun ada. Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah sholat witir setelah selesai rakaat yang ganjilnya. Beliau sholat lagi 2 rakaat. Dan di dalam 2 rakaatnya tersebut, beliau membaca di rakaat pertama, beliau membaca surat Az-Zalzalah. Yang kedua, beliau membaca surat Al-Kafirun. Beliau membaca surat Al-Kafirun. Sandaran hadisnya apa? Yang disebutkan beliau oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam poin ini. Ada suatu hadis ya ikhwah yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah SAW lamma kabura, di saat Nabi Muhammad beliau sudah sepuh dan juga tubuh beliau sudah lemah. Awtara bisa birakaat. Beliau sholat witir sebanyak 7 rakaat. La yaq'udu illa fi sadisah. Beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-6. Di rakaat yang ke-6 beliau juga tidak mengucapkan salam. Wala yusallim. Yusalli sabi'ah. Kemudian beliau sholat bangun lagi untuk rakaat yang ke-7. Summa yusallim taslimah. Baru kemudian beliau mengucapkan salam. Berarti di rakaat yang ke-7 beliau mengucapkan salam duduk, kemudian beliau mengucapkan salam. Kemudian summa yusalli rak'atain, perhatikan. Kemudian yusalli rak'atain wa huwa jalis. Kemudian beliau sholat 2 rakaat wa huwa jalis, dalam keadaan duduk. Nambah 2 rakaat lagi dalam keadaan duduk. Ini hadisnya juga hadis sahih, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamil Muwaqqi'in. Hadisnya hadis yang sahih, termasuk juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Imam Abu Dawud rahimahullah. Kemudian itu hadis yang pertama ya. Ada hadis yang disebutkan juga dalam Sahih Muslim yang mendalamnya menceritakan, Aisyah menceritakan tentang bentuk witirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat witir awal-awalnya saat masih sehat,
itu 9 rakaat. Dalam satu riwayat. Di rakaat ke-8 beliau duduk, tidak salam. Duduk tidak salam. Kemudian bangun untuk rakaat yang ke-9. Setelah rakaat yang ke-9 duduk, kemudian beliau salam, mengucapkan salam. Setelah itu dalam riwayat Muslim di sini, Nabi Muhammad SAW beliau thumma yusalli rak'atain ba'dama yusallim wa huwa qa'id. Jadi setelah beliau mengucapkan salam untuk sholat witirnya rakaat yang ke-9, beliau sholat lagi sebanyak 2 rakaat dalam keadaan duduk. Ini terdapat dalam Sahih Muslim. Berarti ya ikhwah, ini hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Cuma secara lahirian ya ikhwah, ternyata bertentangan dengan suatu hadis yang sangat masyhur. Bahkan hadisnya juga hadis yang muttafaqun alaih, dalam Al-Bukhari ada, dalam Muslim juga ada. Apa hadisnya? Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Kalian jadikanlah salat witir kalian sebagai salat yang terakhir. Salat malam. Berarti salat witir tersebut diperintahkan Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai penutup solat malam. Ini hadisnya hadis sahih muttafaqun alaih. Kita perhatikan ya ikhwah, yang dituliskan oleh Syekh Albani rahimahullah di footnote yang ke-6. Di footnote yang ke-6. Sedang diperhatikan, ini footnote yang ke-6. Jadi kita saat ini belajar kajian melalui kitab langsung. Jadi kita berusaha menerangkan apa yang dituliskan oleh beliau, hal-hal yang penting yang dituliskan oleh beliau, penulis kitab, di dalam kitab ini. Sahabat hatani rak'ataini fi sahih Muslim wa ghairihi. Jadi 2 rakaat tadi itu, kata beliau, yang dilaksanakan oleh Muhammad SAW, itu terbukti secara sahih di sini dalam Sahih Muslim ataupun yang lain 2 rakaat setelah sholat witir. Wahuma tunafiyani qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Kedua hadis ini ya ikhwah sekalian, ataupun kedua rakaat ini bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra, yaitu hadis yang berisi perintah Rasulullah, ij'alu akhira salatikum, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari salat witir. Witir jadikanlah sebagai akhir salat kalian di malam hari. Hadis ini riwayat Muslim sama Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Faqad ikhtalafa al-ulama, para ulama mereka berbeda pendapat di sini. Fit taufiq bainal haditsaini ala wujuhin lam yatarajjah indi syai'un minha. Jadi para ulama mereka berbeda pendapat dalam hal apa? Dalam hal mengkombinasikan ataupun mengkompromikan antara kedua hadis yang seakan-akan kontradiksi tersebut. Terdapat berapa kaul para ulama, tetapi menurut beliau Syekh Al-Albani rahimahullah tidak ada yang kuat menurut beliau, wal ahwat tarkahu mattiba'an lil amri. Maka yang hati-hati kata beliau di sini adalah meninggalkan kedua rakaat tersebut untuk mengikuti perintah ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Ini adalah saran yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nukilkan suatu perkataan ya ikhwah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad halaman 332. Anda bacakan di sini ya ikhwah. Tadi itu beliau menyebutkan dalam kitab ini, dalam Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan hadis-hadis yang menyatakan Nabi Muhammad di dalamnya menyatakan bahwa Nabi Muhammad beliau sholat 2 rakaat lagi dalam keadaan duduk setelah beliau sholat witir. Kemudian beliau juga menyebutkan ataupun Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim untuk menjadikan sholat witir sebagai sholat penutup di saat malam hari. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan waqad ushkila hadza ala katsirin nas. Jadi masalah ini banyak menimbulkan suatu permasalahan di antara umat manusia ataupun khususnya adalah para ulama dalam hal apa? Dalam hal khilaf di antara para ulama tentang masalah hal ini. Fadhannu mu'aridan liqali sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pada mengira bahwa hadis tersebut itu bertentangan dengan hadis ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Bertentangan, mereka ini para orang-orang ataupun para ulama di zaman beliau ataupun sebelum beliau, mereka mengira bahwa hadis yang menyatakan tentang salat 2 rakaat setelah witir
itu bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW yang berupa ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Beliau menukilkan juga di sini waqala ta'ifah, ada sebagian ulama yang mengatakan innama fa'ala hataini raq'ataini liyubayyina jawaz as-salati ba'dal witri. Perhatikan di sini ya ikhwah, ini pokok penting yang disampaikan oleh beliau oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi innama fa'ala hatain raka'atain Muhammad SAW, beliau melaksanakan 2 rakaat ini adalah liyubayyinah, untuk menjelaskan jawaz sholati ba'dal witri, akan kebolehan sholat setelah sholat witir. Berarti ini juga bisa dijadikan sebagai suatu dalil pertanyaan yang disampaikan oleh sebagian jamaah ataupun sebagian teman kepada antum mungkin ataupun kepada kami yang di sini tentang sholat witir bersama imam, kemudian apakah diperbolehkan sholat sunnah yang lain setelah sampai rumah? Tadi ini termasuk jawabannya. Kemudian wahamalu qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana di saat para ulama mereka menganggap bahwa sholatnya Nabi Muhammad 2 rakaat setelah sholat witir itu adalah ada unsur kebolehan. Terus bagaimana menanggapi tentang hadis Nabi Muhammad ij'alu akhir sholatikum bil-laili witra, yaitu perintah Nabi Muhammad untuk menjadikan sholat witir sebagai sholat penutup. Bagaimana kata para ulama tentang masalah ini? Adalah ini di sini adalah alal istihbab, yaitu mereka bawa ke arah istihbab, artinya hukumnya sekedar sunnah. Sunnahnya menjadikan sholat witir itu dijadikan sebagai penutup sholat malam. Sunnahnya begitu, tetapi boleh kalau seandainya mau menambah 2 rakaat sebagaimana yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Ataupun kalau seandainya antum bisa bahasa Arab, silahkan nanti merujuk kitab yang dituliskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Kashfus Sitri ataupun An-Satri an hukmi sholati ba'dal witri. Ada sekitar 85 halaman. Ada 85 halaman tentang membahas masalah ini saja, yaitu hukum sholat setelah sholat witir. Dibahaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Kashfus Sitri an hukmi sholati ba'dal witri. An hukmi sholati ba'dal witri. Allahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan membahas berikutnya yang lain lagi adalah di halaman 107 dalam kitab Sifatus Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fi raq'atil ula bi suratil Jumu'ah. Perhatikan di sini masih membahas masalah kira-kira salat apa saja yang dibaca Rasulullah di saat beliau salat, mulai salat 5 waktu termasuk salat Jumat di sini. Kata beliau di sini kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyan fi raq'atil ula bi suratil Jumu'ah. Kadang-kadang Nabi Muhammad di rakaat pertama beliau membaca surat Jumu'ah. Wa fil ukhra, dan di rakaat yang kedua atau rakaat yang lainnya idza ja'akal munafiqun. Ini al-munafiqun. Wa taratan yaqra'u badalaha, dan kadang-kadang beliau juga membaca ganti dari surat al-munafiqun. Beliau membaca surat al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Wa ahyanan, kadang-kadang Nabi Muhammad yaqra'u fil ula, beliau membaca di rakaat yang pertama. Yaqra'u fihi mabiqah, beliau membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid wa qatarabatis sa'ah, dan juga surat iqtarabatis sa'ah. Singkat di situ ya. Kemudian yang beliau bahas lagi adalah sholatul janazah wa sunnatu yaqra'a fiha bi Fatihatul Kitab. Kesunahan dalamnya adalah membaca Fatihatul Kitab. Berarti membaca Al-Fatihah wa suratin, dan juga membaca surat. Ini tidak sepakat untuk semua ulama ya ikhwah. Tidak sepakati oleh semua ulama. Ada khilaf di antara para ulama dalam hal apa? Dalam hal apakah kita itu saat sedang sholat al-jenazah, apakah setelah membaca Al-Fatihah kita perlu membaca suatu surat ataukah tidak? Di sini khilaf di antara para ulama. Dan di antara dalil yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa ada suatu kesunahan
membaca suatu surat setelah Al-Fatihah dalam sholat jenazah adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu faqara bi Fatihatil kitab. Diriwayatkan oleh seorang tabi'in, beliau kebetulan sholat jenazah di belakang sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Faqara bi Fatihatil kitab. Beliau membaca surat Al-Fatihah wa suratan, dan juga beliau membaca satu surat wajahara hatta asma'ana. Beliau menjaharkan bacanya sampai kami juga mendengarnya. Falamma faragha akhadtu biyadihi. Setelah beliau selesai sholat, langsung aku gandeng tangannya. Aku pegang tangan beliau. Fasa'altuhu, kemudian aku menanyainya. Faqala sunnatun wa haqqun. Kata beliau, ini adalah suatu sunnah dan juga ini adalah suatu kebenaran. Ini adalah suatu hal yang hak. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai rahimahullah dalam Sunanil Sughra. Ini ada khilaf antara para ulama tentang kesahihan ataukah tidak sahihnya. Wa yukhafitu fiha makhafatatan takbiratil ula. Ini bacaan Fatihahnya yukhafit, jadi suara dipelankan. Ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama, sebagaimana yang kita baca ataupun yang kita praktikkan adalah dengan sistem kita sirkan bacaannya di saat kita sholat jenazah. Ini kita sudah di akhir waktu ya ikhwah. Ini kita sudah di akhir waktu, mungkin sekitar 2 menit lagi azan sholat isya. Ini langsung Anda insya Allah ajukan pertanyaan mungkin sebagai penutupnya. Bismillah, Ustaz, mau nanya, Ustaz. Naam. Iya, silakan. Ini untuk pertanyaan disampaikan di grup saja nanti insya Allah sebagaimana diumumkan oleh bagian adminnya. Nanti bisa disampaikan di grup insya Allah. Karena waktu kita cukup mepet, cuma 45 menit sekitarnya. Jadi nanti disampaikan untuk setiap pertanyaan silahkan disampaikan di grup. Saat nanti ada luang langsung nanti Ana jawab insya Allah. Allah yubarifikum insya Allah. Jelas insya Allah? Semoga jelas insya Allah. Ana ajukan satu pertanyaan saja, nanti silahkan langsung menjawab insya Allah. Kemarin Ana menyebutkan satu nama ulama yang menerangkan tentang masalah larangan Rasulullah untuk tidak menghatamkan Al-Quran dalam masa lebih kurang dari 3 hari. Itu larangannya adalah dari segi kurangnya paham. Dari segi kurangnya paham dalam artian bahwa orang-orang yang menghatam Al-Quran di bawah 3 hari itu la yafqah, tidak akan paham. Susah untuk memahami apa yang dia baca. Larangannya adalah dari segi kepahamannya. Dari segi pemahamannya tidak dilarang membaca secara mutlak, berarti tetap diperbolehkan membaca Al-Quran dalam masa lebih kurang dari 3 hari. Itu kira-kira kemarin perkataan imam siapa ini? Silakan dijawab ya, Pak. Mungkin ada yang ingat antum? Perkataan salah seorang imam. Jadi larangannya itu adalah atau penafiannya itu adalah dari segi menafikan masa kepahaman, bukan menafikan dari segi larangan untuk menghatam Al-Quran dalam masa kurang dari 3 hari. Ada yang ingat ya, ikhwah? Itu kemarin qaulnya imam siapa? Ada seorang ulama kemarin? Ada yang ingat kemarin ikhwah? Ada berapa nama kemarin termasuk penulis dari kitab At-Tibyan. Nah, beliau sangat masyhur. Termasuk penulis kitab Riyadhus Shalihin. Silakan ya ikhwah. An-Nawawi, Ustaz. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Allah yubarik. Nah, nanti antum bisa menghubungi pihak adminnya insyaallah. An-Nawawi dan juga Al-Imam Al-Hafidz Al-Iraqi.
Itu di antara ulama yang kaulnya tadi kita nukilkan Allah yubarifikum. Mungkin cukup satu aja ya ikhwah untuk pertanyaannya insyaallah. Jadi tadi yang mau mengajukan pertanyaan silahkan disampaikan di grup yang telah disediakan oleh panitia insyaallah. Semoga bermanfaat yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah pekan depan kita bahas di halaman 108 insyaallah. Semoga bermanfaat. Semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan juga selalu dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.